Ohayo Wibudomo. Dan lagi gue nonton semua anime di season Spring 2025. Kayak biasa gue bakal kasih rating tiap animenya biar lu tahu animenya perlu ditonton apa enggak. Bakal ada 4 rating, wajib nonton, coba dulu, mungkin drop, dan skip. Dan buat ngingetin juga, gue cuman bakal masukin anime sequel atau season baru kalau animenya menurut gue wajib ditonton. Gue juga sadar sesuatu, kalau di season ini hampir gak ada anime isekai. Yang anehnya ya, gue bukannya seneng tapi malah ngerasa jadi ada yang kurang gitu. Malah bikin gue malas nonton anime sumpah. Mungkin dalam hati kecil gue cinta banget sama isekai ya, walaupun sampah juga. Oke, gak usah banyak bacot lagi, gue tahu ini udah telat banget, jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Karena judulnya ada beginning, kita mulai aja dari beginning. Yang pertama, Tebate. Ini anime bener-bener kayak ngeliat Kratos loncat dari Olympus. Soalnya wah, gue kasihan sih sama fansnya. Lu bayangin ya, kalau LN-nya terkenal, manhwa-nya terkenal, terus diumumin mau dibuat anime, fansnya gimana? Hype banget pastikannya. Udah gitu dikasih trailer pertama, yang emang cuma 40 detik, tapi dia tunjukinnya animasi gelut, berdiri kayak raja, nuklir bombing, kan bikin makin hype ya. Nah tapi waktu mereka rilis trailer kedua, fansnya pun bilang bahkan Blue Lock nggak seberani ini. Ya tapi lu mau berharap apa juga gitu kan dari studio yang skor animenya cuma 5 atau 6. Yang lebih parahnya lagi, ini anime episode satunya kayak mau nunjukin ke Blue Lock siapa wayang sesungguhnya. Terus episode keduanya juga udah kayak nonton sulap. Oke, lu lihat nih ya, gak ada panah, tiba-tiba muncul satu, tiba-tiba muncul banyak, tiba-tiba hilang lagi, tiba-tiba muncul lagi. Meme. Sebenarnya ada lagi, tapi ini diantara kita aja ya. Gue sebenarnya kemarin ini dapat leak atau bocoran behind the scene cara mereka bikin anime ini. Jadi karena ini kayaknya konfidensial, tolong jangan disebarin lagi ya. Gue gak tau lagi mau nyebut ini PNG bergerak, wayang, slideshow, atau petasan. Tapi gue bakal rate the PNG after the slideshow, skip. Yang kedua, To Be Hero X. Gak kayak Bombardiro, Krokodilo, dan Tung 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 Sahur yang berantem mulu. Cina akhirnya milih buat kerjasama sama Jepang karena mereka beneran udah males ngeliat anime generik tiap season. Jadi kemarin, Bilibili, Cina, dan Aniplex, Jepang, buat bikin anime paling bagus yang mereka bisa. Budgetnya mungkin per detik setara face reveal cosplayer ini, tapi hasilnya anime paling bagus di season ini. Kalau lu pernah nonton LOL Arcane, lu pasti tahu mereka ini pakai animasi 3D yang dicampur 2D. Tapi di anime ini, mereka naikin levelnya lagi dan sampai pakai semua macam tipe animasi. Ada 2D kayak anime biasa, yang hybrid kayak Arcane, 2D kartun, 2D Spider-Man, ya pokoknya banyak lah. Tapi lu jangan salah kalau ngira anime ini bagus cuman gara-gara art style-nya keren. Soalnya ceritanya bahkan lebih menarik dari 85% anime di season ini. Episode 1 sama episode 4 juga punya plot twist yang autis parah sampai bikin gua jadi Donald. Gua gak mau banyak spoiler soalnya gue beneran saranin lu langsung nonton aja. Tapi kalau lu mau satu kalimat buat jelasin anime ini, intinya tentang orang biasa yang suatu hari harus jadi hero. Rating dari gue pastinya udah bisa lu tebak, wajib nonton soalnya emang sebagus itu. Yang ketiga, The Evil Lord of an Intergalactic Empire. Anime mecha yang flashbacknya nggak punya otak. Jadi kalau lu belum nonton shorts gue yang kemarin, gue bakal coba rangkum ulang. Ceritanya, cowok ini tuh kerja mati-matian di Black Company sampai dibully bosnya sendiri demi istri dan anaknya. Tapi suatu hari, dia malah ngelihat istrinya lagi di kafe bareng cowok lain. Dia coba nanya istrinya soal ini yang dijawab, "Aku tadi bareng anak kita ke tempat olahraga yang." Jadi dia pikir, oke, mungkin aku salah lihat. Tapi besokannya dia lihat lagi istrinya pergi ke situ, ketemu cowok yang sama dan ditambah sekarang bareng anaknya. Tapi yang bikin scene ini makin gila, ini anak literally ngomong, "Lihat ma, itu papa." Tapi nunjuknya ke cowok ini. What the fuck? Pokoknya ini bikin dia syok sampai balik ke kantor. Tapi waktu lagi mikir keras, tiba-tiba istrinya nelpon terus bilang anaknya kecelakaan. Dia langsung speedrun lari ke RS yang pas sampai dokternya minta donor darah tipe O buat anak mereka. Tapi ini aneh banget karena kalau ayah punya darah AB, nggak mungkin anaknya punya darah O. Jadi pas pulang dia langsung nanya ini ke istrinya yang mereka pokoknya berantem terus istrinya mau cerai. Anaknya di sini beneran gak ngotak dan bilang kalau papa yang satu lagi lebih enak, yang bikin dia makin stres. Waktu keluarganya lagi kacau gini, dia mikir gue pergi kerja aja lah. Tapi udah jatuh ketimpa tangga, dia sekarang dituduh korupsi duit 5M terus hampir di penjara. Untungnya dia berhasil nego sama perusahaannya yang dibanding di penjara sekarang dia punya utang 5M yang bahkan bukan utang dia. Pokoknya hidupnya dari sini jadi rusak parah soalnya dia jadi kerja mati-matian buat bayar utang sambil berharap suatu hari bisa ketemu sama anak kagak kandungnya tadi. Tapi namanya juga kerja terlalu keras, ini malah bikin dia jadi sakit-sakitan dan akhirnya meninggoy. Sebelum mati, kabut ini nunjukin dia semacam fakta kalau ternyata yang bikin dia kena NTR, ayah kandung dari anaknya, dan orang yang bikin dia dituduh nyuri 5M adalah bos kantornya sendiri.
Di sini dia dikasih 5 pilihan isekai yang dia di sini milih dunia mecha. Tapi karena si MC ini kesel banget, dia bikin janji kalau nanti waktu di isekai dia nggak bakal mau jadi orang baik lagi. Menurut gue autornya lebih jago bikin cerita drama NTR daripada isekai, jadi kayaknya bakalan gue rate mungkin drop. Yang keempat, Kowloon Generic Romance. Nyertain dunia di masa depan yang udah canggih banget. Soalnya kalau gue nggak salah baca ya, mereka tuh udah bisa bikin manusia hidup selamanya. Yang fun fact, di dunia kita juga sekarang lagi banyak banget saintis yang research buat reverse aging. Jadi mungkin dalam 10 tahun ke depan lu bakalan lihat banyak orang mulai jadi immortal. Gue nggak bercanda. Ceritanya, banyak orang di masa depan yang kangen sama cara hidup zaman dulu. Jadi rame-rame mereka pindah ke kota ini namanya Kowloon. Kota ini masih pakai teknologi zaman 90 sampai 2000-an yang orang-orang tadi suka banget soalnya berasa nostalgia. Reiko, MC kita, juga tinggal di kota ini, tapi dia nggak punya memori sama sekali tentang masa lalunya. Yang dia juga gak ngerasa kalau itu hal yang aneh. Tapi suatu hari, dia nemu foto ini di dalam laci teman kerjanya yang breaking news. Reiko sebenarnya udah mati. Jadi dia ini sebenarnya siapa? Klon, hilang ingatan, atau hal lebih gelap kayak nih? Ini cerita romance yang dicampur banyak misteri, terus karena ada di masa depan, bakal bikin lu mikir ini sebenarnya masuk logika apa enggak. Ada referensi Indo juga di anime ini kayak si Dokter Cabul. Tapi ya, gue demen banget nonton anime ini, apalagi ngeliatin MC-nya tanpa alasan spesifik. Dan buat sekarang gue bakal rate coba dulu. Yang kelima, The Brilliant Healer's New Life in the Shadows. Yami Healer. Awalnya gue kira Yami Healer ini kayak healer dark yang diantara dark suka ngebunuh orang atau dark ya kayak speed gitu kan. Tapi ternyata enggak, malah healer ilegal anjir. Gue ngerasa anime ini aneh soalnya menurut gue animenya bagus-bagus aja, tapi di Mal dapat skor cuman 6,49. Iya sih, ceritanya simple terus generik, intinya MC OP, harem, bla bla bla. Dan gue juga tahu ini skor yang cocok. Tapi gimana ya? Gue tuh ngerasa anime ini dibikinnya pakai soul gitu, pakai hati. Gue juga bingung gimana jelasinnya, tapi kayak animatornya tahu mereka nggak jago, tapi mereka tetap bikin pakai niat gitu. Lu lihat berantemnya dah. Bahkan dia bisa jadi gojo anjir. Ya pokoknya kalau lu lagi mau matiin otak terus enjoy aja nonton MC OP, gue rekomen nonton ini. So far gue baru nonton 2 episode, tapi gue bakal coba dulu karena emang gue enjoy. Yang keenam, My Hero Academia Vigilantes. Baru aja healer ilegal, sekarang hero ilegal. Wait, ini emaknya Deku kan? Gue gak tau lu, tapi kalau gue nonton yang ada ilegalnya biasanya lebih terhibur daripada nonton yang legal. Lihat aja Hajimaru Goku Doro Music, emang ilegal asik boy. Anime ini pokoknya satu dunia sama MHA, tapi sebelum cerita Deku. Terus kalau si Deku dapat quirk paling OP, MC di sini quirknya sampah. Anggap aja quirk buat kopi Sasuke. Tapi gara-gara MC-nya kalau gelut lebih sering pakai otak, ini bikin gue sadar salah satu alasan gue lebih demen One Piece sebelum time skip. Intinya nih, sebelum time skip tuh tiap berantem pasti ada logika yang kepake. Terus kita ditunjukin battle IQ tiap karakter. Kayak contoh, Luffy lawan Crocodile. Luffy harus pakai darah biar bisa nonjok pasir. Atau pas lawan Enel. Emang kebetulan, tapi karena karet itu isolator atau nggak bisa ngalirin listrik, Enel jadi nggak bisa nyerang Luffy. Atau yang paling keren, gelut Luffy lawan Usopp. Di sini Usopp bener-bener pure pakai otak doang, tapi beneran hampir ngalahin Luffy. Coba lu lihat One Piece yang sekarang. Mina, hai, haki siapa yang lebih kuat? Oke, kenapa gue jadi ngomongin One Piece ya? Pokoknya ini anime lumayan seru, jadi gue bakal rate. Coba dulu. Yang ketujuh, apakah pertemanan cowok dan cewek bisa bertahan? Ini pertanyaan yang gue sering pikirin, tapi gue percaya kalau cowok dan cewek nggak bakal bisa temenan. Pasti nanti diantara ceweknya suka duluan atau yang cowok suka duluan. Kecuali ya, salah satu dari mereka jelek parah. Nah, tapi ini autor agak PA nih kayaknya. Soalnya bukannya kasih kita yang mikir bisa apa enggak, dia malah spoiler di judul Jepangnya, soalnya ditambahin dalam kurung nggak bisa. Tapi tetap aja animenya seru banget, soalnya joknya beneran di luar nalar, kayak kejadian anomali episode 1. Gue nggak bisa tunjukin di YouTube, tapi kalau lu mau hint, bayangin pose Garo yang ini, terus bayangin Tsunade. Gue bakal rate anime ini, coba dulu. Yang ke-8, Super Cube. Anime Cina kedua di season ini. Yang jujur gue sampai gak terlalu peduli ceritanya, soalnya animasinya bener-bener bikin gue kayak Donald lagi. Intinya nyeritain Super Cube yang ditemuin sama MC waktu masuk ke kali. Terus pokoknya ini ngasih dia kekuatan kayak Sung Jinwoo bisa leveling. Tapi itu semua gak penting karena yang penting cuman ngelihat hand-to-hand combat yang bisa bikin ngaceng bos. Wajib nonton buat anime ini juga. Yang ke-9, Anne Shirley. Gue agak bingung jelasin anime ini, tapi vibe-nya kayak lagi nonton cerita dari zaman Yesus. Yang pas gue cek, ternyata cerita ini beneran dari novel Inggris tahun 1908 atau zaman dinosaurus. Novel ini dulu udah sempat dijadiin anime, terus animenya sekarang di remake. Nyertain Anne, anaknya Finn, yang suatu hari dapat keluarga yang mau adopsi dia. Tapi waktu ketemu, ternyata keluarga ini maunya adopsi Chewok. Anne hampir dibalikin ke panti lagi udah kayak Retur Tokped, tapi keluarga ini kelihatannya mulai suka sama anaknya dan milih buat gedein dia. Anime ini pokoknya nyeritain hidup Anne di desa kecil ini, tapi karena gue gak punya banyak waktu buat ngeliatin hidup orang, gue bakal rate mungkin drop buat sekarang.
Yang ke-10, Witchwatch. Ini anime komedi dari Shonen Jump yang sumpah mati gua ngakak parah. Ceritanya ini cowok lagi stres gara-gara penghapus dari pensil pilotnya lepas. Yang cewek ini, ceritanya Witch, mau ngebantu gedein penghapusnya biar dia bisa ngapus. Tapi pas magicnya ditembak, malah kena AOG-nya dan dia langsung jadi Gone Freaks. Gue ngakak gak berhenti nonton anime ini soalnya beneran ini cewek tolol, ini cowok tolol, ya pokoknya saling tolol menolol. Wajib nonton buat Witchwatch. Yang ke-11, Devil May Cry. Sang Jinwoo versi buatan orang Amerika. Bang, tapi kan DMC dibuat sama Capcom dari Jepang. Iya, tapi anime DMC ini hampir nggak ada campur tangan Capcom atau campur tangan Jepang. Soalnya direktornya aja orang Amerika, terus studio yang ngebuat juga studio dari Korea. Gue bahkan gak tahu ini harus disebut anime apa enggak. Ini anime isinya cuma aura farming doang yang emang keren sih. Apalagi bagian yang pada lagi nembakin Dante. Terus ternyata si Dante juga lagi ikutan nembak. Tapi tetap aja nggak bisa nutupin kalau anime ini lebih boring daripada. Jadi bakal gue rate skip karena emang nggak bagus aja sih. Yang ke-12, Kanchigai no Atelier Meister. Anime yang saking generiknya kasih note di pinggir kalau ceritanya generik. Nyertain Kurt yang mirip banget sama Belle, tapi dia bener-bener nggak punya talent buat combat dan kayaknya juga nggak punya otak. Dia pokoknya multi talent parah, bisa masak, mining, bikin rumah dalam sehari, benerin tembok kota, nyembuhin curse, lu minta apa, dia bisa. Tapi anak ini dogo banget, soalnya dia nggak sadar kalau dia ini OP. Anime ini generik parah, tapi gue sedikit enjoy, jadi bakal gue rate mungkin drop. Yang ke-13, Summer Pockets. Pernah nggak nenek ke suatu tempat yang berasa nostalgia, padahal nggak pernah ke situ? Oh, itu mah Hijabu. Hah? Apa sih anjing, ngakak gua. Anime ini kayak Fate diambilnya dari visual novel, jadi udah pasti harem. Terus vibe animenya mirip juga sama anime yang ini. Tapi beda, kalau di Sakura Show ceweknya yang autis, di sini MC-nya yang autis. Suka ngomong sendiri anjir. Tapi menurut gua animenya lumayan lucu, jadi bakal gua rate wajib nonton. Yang ke-14, The Shiunji Family Children. Apakah Anda suka Kanojo Karishimas? Masih mau lagi air mani dari autornya? Nggak perlu takut, dia keluarin lagi. Jadi ceritanya, ada keluarga namanya Shiunji yang tajir parah, terus punya 7 anak yang cakep-cakep semua. Tapi lucunya nih, NPC di sini tuh suka kayak, ih aku iri deh, kamu bisa tinggal sama cuy-cuy cantik. Emang autor mimpi basah plotnya pasti kayak gini sih. 7 bersaudara ini pokoknya udah tinggal bareng dari kecil, tapi suatu hari, di ulang tahun ke-15 anak terkecil, bapaknya tiba-tiba lempar bom dan bilang kalau sebenarnya mereka nggak punya hubungan darah. Lu udah tahu ini bakal kemana? Gue udah tahu ini bakal kemana. Sweet Home Alabama. Skip buat anime ini. Yang ke-15, Apocalypse Hotel. Nyertain dunia kita yang udah kena COVID-21, tapi bukan cuma nular dari batuk temen, soalnya virusnya udah nguasain udara. Lu lihat nih, orang udah pakai hazmat masih tembus. No, get the medic. Pokoknya manusia udah pada minggat keluar angkasa, dan fokus anime ini bakal ada di hotel namanya Gingaro Hotel. Hotel ini canggih banget yang customernya bisa dilayanin 100% pakai robot. YTTA. Tapi gara-gara COVID-21 selama lebih dari 100 tahun ke depan sampai tahun 2157, mereka hampir nggak punya customer. Robot-robot ini maintenance terus hotelnya, bahkan sampai banyak robot yang mati satu persatu. Tapi MC di sini, robot manager, tetap berharap kalau suatu hari bakal ada customer atau manusia yang balik datang ke sini. Tapi yang datang malah alien. Menurut gue anime ini enak banget ditonton karena sepi-sepi chill gitu, jadi gue bakal rate coba dulu. Yang ke-16, Mono. Kalau lu demen Bocchi The Rock, Eurocamp, Keon, ya pokoknya yang isinya cuik-cuik hangout bareng, lu pasti demen juga sama Mono. Bedanya, ini tentang fotografi, jadi kalau lu demen foto-foto, mungkin bisa relate. Gue enjoy banget nontonnya, soalnya berasa kayak otak gue bener-bener gak usah bekerja, jadi gue bakal rate coba dulu. Yang ke-17, From Old Country Bumpkin to Master Swordsman. Oke, buat yang udah nungguin, mana nih fantasi atau isekai genre season ini yang paling worth buat ditonton? Nah ini nih, kalau lu translate judulnya aja, dari orang desa tua jadi Master Swordsman. Nyertain cowok desa yang dulu pas kecil punya mimpi buat jadi Master Swordsman. Tapi karena dia udah terlalu pewe tinggal di dojo, dia malah jadi guru dojo sampai tua. Dia sebenarnya hitungannya sukses soalnya murid-murid dia yang lulus rata-rata jadi knight terkenal atau adventurer terkenal. Tapi tetap dia punya masalah. Karena walaupun dia jago ngebuat knight terkenal, bapaknya nanya kenapa dia nggak bisa ngebuat cucu. Kalau lu demen MC cowok yang udah agak tua, OP tapi diremehin, disukain cuik-cuik, gelut-gelut dunia fantasi, gue rekomen series ini. Tapi tetap mungkin drop. Yang ke-18, Kakushite Makina-san. Gue gak perlu jelasin ini anime tentang apa, tapi percaya sama gue, yang perlu nonton ini cuman orang yang mau melatih otot satu tangan. Skip buat anime ini.
Yang ke-19, Yandere Dark Elf. Oke, sebelum lu tanya kenapa gue masukin mulu anime kayak gini, tanya sama anime list, jangan tanya gue. Sama kayak barusan, kalau lu gak mau tangan gede sebelah, skip anime ini. Yang ke-20, Once Upon a Witch's Death. Kamu bakal mati 1 tahun lagi. Kata-kata yang didengar Witch ini di ultah ke-17 dia. Jadi dia ini ceritanya kena curse kalau waktu dia sampai ke umur 18, badannya bakal mulai menua 1000 kali lebih cepat dari normal. Atau simpelnya kayak kena Tapi ada cara biar dia bisa selamat dari curse ini, yaitu harus ngumpulin 1000 air mata kebahagiaan. Jadi intinya dia harus coba bikin 1000 orang seneng sampai nangis dalam 365 hari ke depan. Realistis aja ya, lu kalau bener-bener hoki, lu palingan bisa bikin 1 orang seneng sampai nangis per hari. Kalau gue ya, daripada try hard, coba bikin orang lain seneng, mending gue habisin hari-hari terakhir hidup gue, bikin gue yang seneng. Lulusin adek gue si Johnny kek, pergi ke Jepang kek, coba voice acting kek. Shinjo Sasageo. Masuk ke dalam bank megang senjata kek, ya pokoknya hidup tinggal setahun ngapain kek. Gue juga gak ngerti kenapa gurunya gak ngasih tahu dia sih kayak 3 tahun atau 5 tahun sebelumnya. Terus penjelasannya juga tolol banget gitu. Kayak si MC-nya bilang, tapi percuma kalau sensei kasih tahu gue jauh-jauh hari. Gue pastinya bakal leha-leha males-malesan deh. Enggak anjing, lu bakal panik bangsa. Mungkin drop buat anime ini. Yang ke-21, Gorilla no Kami Karakago Sareta Reijowa Oritsu Kisidande Kawaii Garareru. Pikiran gue cuma satu waktu nonton ini dan lu semua mungkin juga sama. Apakah 100 cowok dewasa bisa ngalahin 1 gorila? Berdasarkan anime ini, gorila punya kekuatan fisik 7 kali lebih kuat dari manusia biasa dan grip strength-nya bisa sampai 500 kilo. Yang berarti kalau kepala lu dipegang bisa auto masuk awan. Gue udah buat short tentang ini karena gue beneran bingung, tapi kalau menurut lu siapa yang menang? BTW anime ini intinya cewek gorila dan kayaknya anime shoujo. Jadi kalau lu cowok tapi lu nonton ini, kayaknya lu itu skip buat anime ini. Yang kedua, Food for the Soul. Mirip kayak Mono tadi, pokoknya tentang grup cuik yang hangout bareng, tapi kali ini tentang makanan-makanan. Walaupun gue jauh lebih suka makanan daripada foto-foto, entah kenapa Mono masih lebih menarik daripada anime ini. Tapi gue gak bilang anime ini jelek ya, cuman sedikit lebih gak menarik aja. Gue bakal kasih rating sama kayak Mono, coba dulu. Yang kedua, The Two Perfect Saint. Nyertain cerita politik di dunia fantasi yang MC-nya ini Saint terus OP tapi diusir dari rumah. Bro kayak gue waktu dapat nilai jelek. Bedanya gue dikebukin dulu baru diusir. Gue baru nonton 1 episode tapi udah enak banget. Terus kayaknya ini anime shoujo. Gue gak terlalu enjoy juga nontonnya walaupun cuik ini cakep. Jadi bakal gue rate skip buat animenya. Yang kedua, Ballpark. Awalnya nih, gue kira romcom Salaryman Black Company sama tukang jual bir di stadium. Yang gue udah mikir, oke, let's go, romance diabetes orang dewasa. Lu tau gak ini anime tentang apa? Tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di stadium baseball. Ini anime atau locker? Gue ngerasa niat gue nonton ini lebih kecil daripada niat gue buat nonton ulang My Pico, jadi skip buat animenya. Yang kedua, The All Devouring Whale Homecoming. Gue gak perlu banyak jelasin, tapi pokoknya anime Pokemon versi Cina. Tiap kali ada pet ayam, anjing, ataupun babi yang muncul di anime ini, gue selalu ngerasa kawaii ne. Terus kayak bikin gue senyum-senyum gitu. Menurut gue art style-nya juga yang paling bagus di season ini, soalnya mirip kayak lagi nonton tapi ada bumbu-bumbu masakonya. Gue gak tahu mau jelasin apa lagi karena ide gue udah habis, tapi anime ini ratingnya pasti wajib nonton. Yang kedua, Haitei Kudasai Takamine-san. Porno tapi low budget. Skip animenya, baca manganya aja. Yang kedua, Lazarus. Anime kedua paling ramai di season ini dan dibuat sama MAPPA. Nyertain dunia di mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit plus bikin orang gak bisa ngerasa sakit. Nama obatnya Hapna, bukan langsung hap ya. Jadi emang obat ini tuh manjur banget dan gak ada efek sampingnya. Tapi suatu hari dokter yang ngebuat obat ini tiba-tiba live stream dan bilang, gue emang rahasiain ini, tapi Hapna tuh sebenarnya punya efek samping. Jadi efek sampingnya tuh habis lu makan, sisa hidup lu tinggal 3 tahun. Lu tahu dia live stream ini kapan? 3 tahun habis obatnya rilis ya anjing. Terus lu tahu gak dia lanjut ngomong apa? Tapi aku ada sih obatnya. Kamu mau obatnya? Cari saya. Terus ngumpet anjir. Ya jadi pokoknya MC kita di sini tuh kayak private agent gitu, yang tujuan mereka nyari si dokter ini berharap ketemu dia sebelum manusia punah. Menurut gue animenya bagus dan lumayan seru, jadi bakal gue rate coba dulu. Dan itulah semua anime yang gue tonton di season Spring 2025. Gue udah coba nonton sebanyak yang gue bisa, tapi gue tahu gue udah telat banget bikin video ini, jadi gue stop di 27 anime. Thanks buat semua yang udah nonton video ini, terutama para member dan donatur, apalagi Viva Lanara yang donasi 25 pentungan. Beneran, makasih banget. Jangan lupa join Discord kalau lu mau ngobrol sama gue atau ibu lain. Gue Venime, and I'll see you guys next time. Jane! Knock me, oh, knock me, oh, me now.
walaupun sampah juga. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, gue tahu ini udah telat banget.